Salam, damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali bersama saya di masa Advent ini dalam renungan harian santapan jiwaku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, hari ini kita kembali diundang untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mendengar suatu kisah yang menarik, di mana bagaimana proses kelahiran Yesus Kristus, bahwa Maria telah mengandung dari Roh Kudus, dan Yusuf tunangannya mengetahui bahwa ternyata Maria telah mengandung. Saudara-saudari, apa yang mau kita petik dari permenungan hari ini? Tentu hal yang utama adalah figur dari Yusuf, suami Maria, dan ayah dari Yesus sendiri. Figur Yusuf menjadi suatu figur yang sangat sentral dari proses kelahiran Yesus, di mana kita melihat seorang laki-laki memberikan suatu keteladanan iman yang sangat luar biasa dalam proses kelahiran Yesus Kristus. Sehingga hari ini, hal yang ingin kita renungkan adalah keteladanan dari seorang Yusuf, suami Maria. Keteladanan yang pertama yang bisa kita renungkan dan bisa menjadi bahan refleksi hidup kita adalah keterbukaan kepada kehendak Allah. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria telah bertunangan, dan dalam mimpi malaikat hadir dan menyampaikan pesan bahwa ia harus mengambil Maria sebagai istrinya. Di sini Yusuf mengalami suatu perubahan. Sebelumnya ia ingin menceraikan Maria secara diam-diam, tetapi ketika Allah hadir menyapanya melalui malaikat, ada satu keteladanan iman, yaitu keterbukaan kepada perintah Allah, kehendak Allah. Keteladanan ini, keterbukaan ini mengantar dia kepada ketaatan. Ketaatan untuk setia. Setia mengambil Maria menjadi istrinya. Setia untuk menjaga Maria dan putranya. Setia untuk bersama-sama membangun kerajaan Allah
di dalam kehidupan keluarga kecil mereka. Keterbukaan iman inilah yang menjadi contoh iman, contoh hidup, keteladanan yang boleh kita petik, yang boleh kita renungkan, yang boleh menjadi bagian dari kehidupan kita. Kadang-kadang apa yang kita rencanakan bisa diubah oleh Allah karena Allah mempunyai rencana besar bagi hidup setiap orang. Oleh karena itu, hal yang penting adalah bagaimana kita membuka diri kita kepada Allah agar Allah menyapa kita. Allah membuka hati dan pikiran kita agar kita mengerti maksud dan rencana Allah di dalam hidup. Lalu kita harus berani untuk membuka diri kita kepada kehendak Allah. Membuka diri berarti siap menerima tawaran Allah dan hidup di dalam ketaatan terhadap tawaran Allah dan setia menjalani apa yang menjadi kehendak Allah. Keteladanan yang kedua adalah sikap tanggung jawab. Keberanian Yusuf memutuskan untuk mengambil Maria menjadi istrinya terlepas dari resiko yang telah ia dengar, telah ia rasakan bahwa Maria telah mengandung dari Roh Kudus. Ada satu sikap iman yang bisa kita petik, yaitu tanggung jawab. Bahwa wanita yang telah ditentukan, wanita yang telah dipilih menjadi tunangannya harus ia bawa sampai akhir kehidupan. Tanggung jawab untuk mengambil, tanggung jawab untuk menjaga dan merawat, tanggung jawab untuk memelihara orang yang ia cintai. Saudara-saudari, ketika kita memilih seseorang menjadi partner dalam hidup kita, pasangan dan hidup kita, kita harus berani untuk memutuskan sikap tanggung jawab terhadap orang yang kita pilih. Tanggung jawab untuk memeliharanya, untuk menjaga dan merawatnya sampai akhir hidup. Di dalam perjalanan banyak badai, banyak duri, banyak kerikil, banyak badai, ombak, gelombang besar, taufan yang akan kita hadapi. Tetapi sekali lagi, kekuatan kita adalah Allah. Allah ketika ada di dalam hidup kita, kita berani mengambil keputusan yang paling sulit. Dan inilah yang kita sebut dengan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk memelihara janji-janji yang telah kita ikrarkan. Oleh karena itu, saudara-saudari, keteladanan iman dari Santo Yusuf hari ini bisa kita renungkan, kita bisa pelajari, dan bisa menjadi bagian hidup kita. Dan masih banyak keteladanan dari Santo Yusuf yang bisa kita cari, yang bisa kita selidiki, yang kita bisa lihat. Tambahkanlah itu yang berguna bagi kehidupan iman kita, yang bisa menjadi contoh, yang bisa menjadi suatu rangkaian hidup ziarah yang berguna agar kita sampai pada kesatuan dengan Allah. Dan semoga hari ini cara hidup Santo Yusuf, keterbukaan kita untuk membiarkan Allah Roh Kudus menuntun hidup kita, membuat kita semakin kuat, semakin berani untuk mencintai Allah dan melepaskan segala kekuatan-kekuatan duniawi yang menghancurkan kita. Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengasihi kita dan Ia akan selalu memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.